Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena kita senantiasa dalam lindungannya, cucuran rahmat taufik dan hidayahnya. Insya Allah walaupun di musim pandemi COVID-19 ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, sebelum kita ikuti pelajaran daring pada kali ini yang nanti akan kita bahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Marilah kita mulai dengan berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berdoa seperti doa yang sudah saya share di WA kalian. Semuanya harus memperhatikan, berusaha menghafalkan dan memahami maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang bab jujur, amanah, dan istiqomah. Anak-anakku sekalian, sifat jujur, amanah, dan istiqomah ini masuk kategori akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Akhlak yang mulia ataupun akhlak yang terpuji. Masing-masing kita manusia dituntut untuk mempunyai sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Apakah itu jujur, amanah, dan istiqomah? Mari kita kupas bersama-sama. Jujur yang pertama. Pernahkah kamu berbohong, wahai anak-anakku? Kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajarimu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Dan mengapa mencontek? Itu tadi adalah pertanyaan untuk mengetes kejujuran kalian masing-masing. Kalian harus menjawab dengan jujur. Kalau kalian merasakan tidak pernah berbohong, maka kalian akan merasakan ketenangan. Ketenangan jiwa. Tidak takut menghadapi segala sesuatunya. Bahkan maut menjemput pun tidak takut. Karena sudah siap segala perilakunya jujur. Tidak ada dosa bagi orang yang jujur. Jujur itu penting anak-anak. Boleh saya ceritakan bahwa pada suatu saat pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih sugeng, masih hidup, itu ada seorang sahabat yang tinggal di non jauh dari tempat tinggal Kanjeng Rasulullah SAW. Itu orangnya pemaksiat anak-anak. Jadi sudah bermaksiat itu luar biasa, segala macam kemaksiatan sudah dijalani. Dia juga pernah membunuh, pernah merampok, pernah mencuri, pernah berzina, pernah minum minuman keras, sudah luar biasa. Akhirnya orang ini singkat cerita ingin bertobat. Ingin bertobat, mencari guru, mencari pembimbing, bertanya ke sana kemari, saya mau bertobat, tolong saya dibimbing. Oh, kamu tidak bisa bertobat, sudah terlalu kamu
dosamu itu sudah segunung, sulit untuk dimaafkan. Berpindah lagi ke pembimbing yang lain, jawabannya sama. Akhirnya dia penasaran, ingin bertemu Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah bertemu Kanjeng Nabi dengan perjalanan yang jauh ditempuh, maka beliau matur pada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, saya jauh-jauh menempuh perjalanan ini untuk bertemu panjenengan untuk mengadukan satu hal saya bahwa saya ingin bertaubat dari segala kemaksiatan yang pernah saya jalani. Apa saja yang kamu lakukan? Sudah diceritakan bla 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 sedemikian rupa tentang kejahatan kemaksiatannya. Lalu Kanjeng Nabi memberikan syarat. Apakah bisa saya ini bertobat wahai Kanjeng Nabi? Ya bisa, tapi dengan syarat. Apa wahai syaratnya Kanjeng Nabi? Syaratnya cuma satu. Apa itu? Kamu harus jujur. Sudah Kanjeng Nabi, cuma itu. Ya, itu aja. Yang lain-lain tidak ada. Tidak. Satu aja syaratnya. Pokoknya kamu harus jujur. Tobatmu nanti diterima. Sewenang orang ini. Sewenang lalu dengan girang, riang, gembira. Nah ini betul-betul Kanjeng Nabi ini. Makanya jadi Nabi, pantesan. Bisa memberikan solusi. Orang-orang yang lain tadi ditanya, tidak ada yang bisa memberi solusi. Itu anak-anak. Nah, orang ini dengan riang, gembira, senang hati, pulang. Pulang dengan riang, di tengah jalan dia ketemu dengan temannya yang berjudi. Woi, bro, sini ayo berjudi bersama-sama. Seperti biasanya. Kak, aku sekarang sudah berhenti bertobat. Wah, jangan berlagak sok suci kamu. Ayo kita main seperti biasanya. Begitu. Enggak, saya enggak mau, saya sudah bertobat. Katanya. Dalam hati dia berpikir, ini kalau saya berjudi lagi, terus nanti berarti aku nggak jadi bertobat. Kalau nanti ketemu Kanjeng Nabi ditanya, kamu masih berjudi lagi apa enggak? Kalau saya bilang enggak, berarti saya berbohong, enggak jujur. Kalau saya bilang iya, saya malu. Wong namanya bertobat tapi kok mengulangi lagi. Itu kan nggak benar itu. Nah, udah akhirnya dia berperang melawan dirinya sendiri. Berperang melawan batinnya sendiri. Jalan udah, dia bisa mengalahkan. Udah nggak main judi. Ketemu lagi dengan cewek-cewek yang dulu pernah dia zinai. Ayo bang, begini, ayo mas, begini, begitu, seperti biasanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu. Nggak, aku sekarang sudah bertobat. Aduh, jangan berlagak sok suci kau. Seperti biasa aja, kita kan sudah sejak dulu seperti ini perlakuan kita, kelakuan kita, ayo kita main, kita begini, begitu, dan sebagainya. Nggak, saya tidak mau. Dia berpikiran kalau aku nanti berbuat berzina lagi, maka aku akan melanggar aturan bertaubat. Saya sudah bertaubat, jadi harus berhenti. Lagi pula nanti kalau ketemu Kanjeng Nabi, kamu masih berzina apa enggak? Kalau saya bilang enggak, berarti saya berbohong. Kalau saya bilang iya, saya malu. Padahal saya sudah bertaubat. Dan singkat cerita, orang itu kemudian sukses tobatnya, anak-anak, dengan jujur. Kemudian dalam perjalanan pulangnya, orang itu meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian dinyatakan oleh Kanjeng Nabi orang ini masuk surga. Walaupun bertobatnya masih cuma seperti itu. Tapi karena jujur tadi maka orang tersebut dinyatakan masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Itulah hikmah daripada jujur, anak-anak. Nah, di sekolah kita juga ada kantin kejujuran. Ini nanti kalian kalau sudah pandemi sirna, pandemi COVID sirna, masuk sekolah, di sana akan ada kantin kejujuran. Anak-anak kalau beli harus bayar dengan uang pas. Atau kalau harus mengambil uang kembalian, ya mengambil yang semestinya. Tidak boleh berbohong. Ini kantin kejujuran. Pertanyaan reflektifnya, bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Nah, coba renungkan itu. Kalau kamu habis berkata jujur, rasanya bagaimana? Kalau habis berbohong, perasaanmu bagaimana? Tentu berbeda. Nah, ini harus dijawab pula dengan kejujuran hati nurani. Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Kalau kamu tahu bahwa kamu dibohongi, gimana perasaanmu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui?
Tentu saja tidak boleh kan? Berani jujur itu hebat. Itu semboyannya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa berani jujur itu ya? Kalau kita tahu ada tindak korupsi, kita harus berani melaporkannya. Itu berani jujur itu hebat. Nggak usah menutupi. Menutupi ketidakjujuran itu juga ikut berdosa. Nah, zaman sekarang ini orang banyak mengatakan krisis kejujuran. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Ini krisis kejujuran, anak-anak. Maka ini merusak tatanan negara. Salah satu di antara Indonesia kurang maju, padahal negaranya berlimpah ruah. Apa itu? Gemah ripah loh jinawi Indonesia itu. Salah satu di antaranya adalah krisis kejujuran ini yang menjadi kendalanya. Maka di tangan dan di pundak kalian lah Indonesia ke depan ini dikelola sedemikian rupa supaya dikelola dengan akhlakul karimah. Kalau seluruh penghuni bumi pertiwi Nusantara ini berani berbuat jujur, semuanya berperilaku jujur, maka insya Allah akan mendapatkan sebutan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur, sentosa. Krisis kejujuran, banyak orang berkata bohong, menyontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, nepotisme. Nah, akibat ketidakjujuran itu, maka masuk penjara. Baru tahu rasa. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kamu apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapa yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Anak-anak, pertanyaan-pertanyaan ini tadi nanti supaya kalian jawab melalui kerjaan atau tugas kalian sendiri-sendiri nanti dikirimkan Japri ke Bu Nadova ya. Japri saja. Sudah dicatat, sudah ditulis, kemudian difoto, dijabrikan ke Bu Nadova sebagai tugas. Ya, dalil kejujuran sekarang. At-tajiru sadukul aminu ma'an nabiyyi wasiddiqin wa syuhada. Rawahu Tirmidzi. Ini adalah hadis sabda Rasulullah. Seorang pebisnis yang jujur atau pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada di surga. Jadilah orang yang jujur. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau kita tahu yang benar harus mengatakan yang benar. Kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Kejujuran Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin. Hikmah atau manfaat kejujuran. Satu, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan banyak teman. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Itu kalau orang jujur. Yang kedua, setelah jujur adalah sifat amanah. Sifat amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ya, orang jujur tadi dapat dipercaya.
Amanah itu komitmen, integrity, reliability, responsibility, tanggung jawab ya, trust. Nah, ini pengiriman uang ini Western Union, pengiriman uang ini harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur. Kalau tidak jujur ya nggak dipercaya. Nggak ada orang yang memakai jasanya. Maka pengiriman uang itu adalah punya komitmen kejujuran. Yang dikirimkan uangnya berapa? Kalau ada biaya ya dijelaskan di situ sudah ada kontrak kesepakatannya, dipotong atau biayanya berapa. Misalnya mengirimkan uang 5 juta, biayanya biasanya 6.000, ya sudah 6.000. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Definisi amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lain-lainnya. Itu juga amanah. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi amanah dan tanggung jawab itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Amanah dan tanggung jawab. Kalau orang amanah pasti tanggung jawab. Dan orang yang tanggung jawab itu menunjukkan orang yang amanah. Ini dalilnya surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dilanjutkan surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Jadi itulah menjaga amanah itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Maka dari itu kalau sudah seperti ini, kita harus memikul amanah. Kalau sudah memang sanggup seperti ini, manusia sanggup menjadi khalifah di muka bumi, maka harus bersifat amanah. Orang yang amanah dapat dipercaya oleh orang lain. Anak-anak, ini game sending music. Kalian perhatikan. Kaki kura-kura keinjak kakiku lalu kena kaki kuda kuning. Orang yang semakin tahu pasti dia semakin tidak tahu. Camkan ini. Kalimat ini kalau tidak diperhatikan dengan seksama, niscaya tidak akan paham. Ular melingkar-lingkar di atas pagar, masuk ke kamar, lalu ditemukan Pak Umar. Macam-macam amanah. 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ini dalil sifat amanah. Amanah from Allah adalah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkorban, dan lain-lain perintah Allah. Perintah Allah itu amanat dari Allah yang harus kita laksanakan. Amanah terhadap sesama manusia. Nah, ini amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Disebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita diberi titipan untuk menyampaikan, harus kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Tidak boleh dikurangi, disampaikan tepat waktunya, tidak boleh disimpan dulu, dan seterusnya. Itu menjaga amanah kepada sesama manusia. Ini kalau dititipi barang atau uang harus disampaikan segera. Setiap kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini tadi yang mengatakan bahwa setiap kamu adalah pemimpin, ini hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berat menjadi pemimpin itu anak-anak, tetapi kita harus bisa. Kalian harus belajar. Setiap kita adalah menjadi pemimpin. Setidak-tidaknya adalah memimpin dirinya sendiri. Orang yang amanah itu akan bisa dipercaya oleh orang lain. Ini ada tour and travel amanah. Itu harus bisa dipercaya, jangan sampai mengecewakan. Sekali dia mengecewakan, orang tidak akan percaya lagi dan tidak punya customer, tidak punya pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Itu surah Al-Mu'minun ayat 8. Amanah, hati-hati dan hati-hati pada orang yang ingin menghasutmu. Hikmah perilaku amanah. Dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi orang itu butuh kepercayaan orang lain. Kalau kita sudah nggak dipercaya, sudah tidak ada harganya kita. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sifat amanah yang sudah kita pelajari. Yang terakhir adalah sifat istiqomah. Amati gambar ini, anak-anak. Perhatikan. Oke.
Jadi istiqomah itu adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Itu istiqomah. Istiqomah itu bahasa Jawanya ajek, jejek, berdiri tegak, punya pendirian yang kukuh, atau punya komitmen yang kuat. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Amin. Amin. Ini dalil daripada istiqomah. Diterangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Orang yang istiqomah dijamin oleh Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan tidak ada rasa bersedih hati. Marilah anak-anak kita senantiasa menjalankan istiqomah. Istiqomah itu rajin, terus-menerus. Seperti kalian mencari ilmu ini harus istiqomah. Nanti 3 tahun di SMP 4 terus-menerus, nggak boleh bolos, kecuali sakit. Itu namanya istiqomah. Tiap hari bangun pagi, kemudian mencuci diri, mandi, mengambil air wudhu, menggosok gigi, ambil air wudhu, kemudian sholat subuh, dilaksanakan dengan tertib dan rutin setiap pagi, itu dinamakan istiqomah. Dan Allah cinta kepada orang yang istiqomah. Contoh istiqomah tetap taat setelah Ramadan. Oke, kalau Ramadan itu berbondong-bondong, pergi ke masjid berjamaah, sholat raweh, sholat malam, sholatul lail, tadarus. Di luar Ramadan itu diharapkan tetap istiqomah, tidak hanya tiap Ramadan saja. Keutamaan istiqomah. Istiqomah memohon pertolongan Allah, berusaha kontinu dalam beramal, taubat dan istighfar, menargetkan ibadah, selalu introspeksi diri, dan mengingat mati. Itu senantiasa menjadikan pedoman dalam perasaan kita, pemikiran kita setiap hari. Istiqomah seperti itu, insya Allah kita akan mendapati jalan yang lurus. Doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuk Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang selalu dibaca oleh imam dalam waktu sholat maupun oleh kita masing-masing setiap hari ba'da sholat. Doa agar diberi ketetapan hati. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Agar istiqomah dalam mentaatinya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Yang terakhir adalah hikmah perilaku istiqomah, anak-anakku. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pertemuan kita kali ini. Sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan kalian
tanya jawab, dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang dilontarkan, kalian harus menjawabnya japri ke Bu Nadofah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.